Hari ini saya mau share beberapa mimpi dan penglihatan saya yang berkaitan dengan hal-hal spiritual. Tetapi mimpi dan penglihatan saya tidak boleh dijadikan prinsip karena saya secara personal lebih berfokus kepada Alkitab. Bukan berarti bahwa semua penglihatan dan mimpi itu adalah salah atau sesat. Tidak, tetapi itu hanyalah pengalaman pribadi saya walaupun hanya dalam mimpi dan penglihatan. Di sini saya tidak mengatakan bahwa mimpi dan penglihatan saya ini berasal dari Tuhan, tetapi intinya adalah saya mengalami mimpi dan penglihatan yang berkaitan dengan hal-hal spiritual. Saya mendapat mimpi dan penglihatan sebenarnya sudah dimulai dari tahun 2021. Kemudian saya menulis apa yang saya mimpi dan apa yang saya lihat dalam penglihatan tersebut. Namun, saya hanya menyimpan semua itu dalam benak saya karena saya sendiri bingung dan tidak tahu bagaimana cara menafsirkan mimpi dan penglihatan tersebut. Di sini saya tidak ada maksud untuk mengarahkan kalian agar percaya mimpi dan penglihatan saya, tidak sama sekali, dan juga jangan menjadikan hal ini sebagai prinsip karena landasan kita adalah firman Tuhan. Karena kita hidup bukan berdasarkan penglihatan dan mimpi, melainkan berdasarkan firman Tuhan. Saya berbicara seperti ini dalam konteks penglihatan dan mimpi yang berkaitan dengan hal-hal spiritual, ya. Jangan disalahartikan. Saya mau berikan contoh. Misalnya sebelum kita mendapat penglihatan atau mimpi bahwa Yesus adalah Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi perlu kita ketahui bahwa Alkitab sudah mencatat itu terlebih dahulu. Alkitab sudah mencatat, sudah menceritakan, sudah memberikan kepada kita informasi bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi sebelum kita mendapat penglihatan atau mimpi tentang Yesus, Alkitab sudah mencatat terlebih dahulu. Jadi landasan kita adalah tetap pada firman Tuhan. Dan biarlah pengalaman menjadi pengalaman dan jangan dijadikan sebagai prinsip. Dan di sini juga saya hanya sekedar sharing. Jika kalian mau menafsirkan mimpi dan penglihatan saya, silakan. Ini adalah buku saya. Dan di dalam buku ini ada tulisan saya, tulisan-tulisan saya yang berkaitan dengan mimpi dan penglihatan saya. Ini adalah tulisan saya lengkap dengan tanggal, bulan, dan tahun, dan saya juga sudah menulis mimpi dan penglihatan itu sudah sejak dari tahun 2021. Kalian bisa melihat ada banyak mimpi-mimpi dan penglihatan yang saya alami, dan bukan tulisan yang baru saya tulis akhir-akhir ini tanpa mengalami secara langsung atau dalam artian hanya mau mengarang mimpi-mimpi atau penglihatan-penglihatan, tidak, ya. Ini adalah tulisan murni saya, pure tulisan saya, dan setiap kali saya bermimpi atau mendapat penglihatan, saya selalu menulis dalam buku ini. Saya akan membacakan mimpi-mimpi dan penglihatan yang saya alami. Beberapa mimpi dan penglihatan yang saya dapat, saya di sini saya tidak mengatakan bahwa saya mendapat dari Tuhan, tidak, ya teman-teman. Tetapi saya hanya mau sharing. Saya tidak akan membacakan semua mimpi-mimpi dan penglihatan yang saya tulis pada buku ini, ya teman-teman. Yang saya tulis dalam buku ini, saya tentu hanya membaca sebagian saja. Wait a while. Mimpi dan penglihatan yang saya dapat ini sudah sejak dari bulan Agustus tahun 2021, ya teman-teman. Ini saya catat di sini, saya tulis di sini. Bulan Agustus tahun 2021. Saya coba bacakan, ya, dan silakan kalian mau menafsir seperti apa, silakan. Jadi pada bulan Agustus tahun 2021,
Oh, di sini saya tidak mencatat tanggalnya ya teman-teman. Tetapi intinya bulan Agustus tahun 2021. Tapi ada beberapa mimpi dan penglihatan yang saya catat sekalian dengan tanggalnya. Jadi pada bulan Agustus tahun 2021 ada angin kencang plus badai. Kemudian saya mendapat penglihatan. Di dalam penglihatan itu saya melihat ada banyak mayat-mayat bergelimpangan di pinggir pantai, dan saya juga melihat air laut itu kering. Air laut itu kering dan tiba-tiba laut menjadi kosong, menjadi hampa. Tidak ada lautnya. Lautnya itu sudah hilang. Dan saya melihat ada pancaran kilat dari langit. Dan pancaran kilat tersebut, pancaran kilat yang dari langit itu membuat tanah-tanah terbelah menjadi dua, terbelah bagi dua. Itu penglihatan. Kemudian setelah saya mendapat penglihatan, ini poin keempat, nomor keempat. Saya melihat ada sebuah kota terbakar, dan pada saat itu ada seorang laki-laki di belakang saya. Laki-laki tersebut memakai jubah hitam yang ada penutup kepalanya, teman-teman. Kemudian pria tersebut bertanya kepada saya, "Itu kenapa? Itu ada apa?" Dan saya pun menjawab. Saya bilang, "Itu suku Moab dan Abihu." Dan saya pun mengatakan kepada pria tersebut, saya mengatakan, intinya ingat kejadian Sodom dan Gomora saja. Jadi saya berbicara dengan dia, saya tidak menoleh kiri, kanan, atau belakang. Jadi pandangan saya ke depan terus, dan saya mengatakan bahwa ingat kejadian Sodom dan Gomora saja. Kemudian selanjutnya saya melihat bumi sedang berputar pada porosnya. Saya melihat bumi itu berputar pada porosnya. Dan anehnya saya melihat ada angka 5 di tengah-tengah bumi. Jadi buminya kan bulat. Jadi ada angka 5 di tengah bumi. Dan tidak lama kemudian ada suara seseorang, suara laki-laki yang berkata, 5 tahun lagi. Dan suara itu sangat merdu, nyaring, lembut, tegas. 5 tahun lagi. Dan suara itu hanya sekali dia mengatakan 5 tahun lagi. Suara itu seakan-akan mengalahkan bumi, teman-teman. Ini masih di bulan Agustus juga ya teman-teman, Agustus 2021. Kemudian, jadi saya bermimpi dan mendapat penglihatan itu secara berurutan ya teman-teman. Misalnya hari ini saya mimpi, besoknya saya mendapat penglihatan. Kemudian besoknya lagi saya mimpi, besoknya saya mendapat penglihatan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi selanjutnya saya melihat ada gempa bumi disertai dengan longsor. Dan penduduk rumah orang-orang itu bergerak dengan sendiri, dan rumah orang-orang itu terkena sekumpulan tanah yang longsor itu. Kemudian pada tanggal 18 bulan September tahun 2021 ini ya, pada tanggal 18 September 2021 ini, bahwa katanya akan ada agama atau ajaran baru, dan agama tersebut adalah agama. Dan saya melihat banyak orang yang dibunuh dan dimasukkan dalam trek pada saat itu teman-teman. Kemudian selanjutnya lagi bahwa sungai Efrat itu kering. Sungai Efrat akan menjadi kering. Kemudian pada tanggal 26 Oktober tahun 2021 saya bermimpi tentang ada gereja setan. Saya juga di dalam mimpi saya itu saya juga diberitahu nama gereja setan ya. Dalam arti bukan gerejanya yang setan, tetapi ajaran-ajarannya itu yang ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Artinya mereka itu pengikut-pengikut setan. Saya mengetahui nama gereja tersebut di dalam mimpi saya, tetapi saya mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan di sini ya teman-teman. Ini pada tanggal 6 bulan 10 tahun 2021. Sebentar ya, saya tunjukkan. Saya tutup nama gerejanya ya. Ini ya, tanggal 6 bulan Oktober tahun 2021. Kemudian saya bermimpi, di dalam mimpi saya itu saya melihat sebuah tulisan firman Tuhan dan tulisan Yahweh, Yehova.
Kemudian pada tanggal 31 Oktober tahun 2021, saya bermimpi, saya melihat ada banyak orang yang sedang berjalan di kegelapan. Dan saya melihat dunia sudah gelap. Dunia ini sudah sangat gelap, dan ada suara berkata, suara laki-laki juga, suara yang sama ya teman-teman. Dia mengatakan bahwa semua harus bertobat. Kemudian pada tanggal 1 bulan Desember tahun 2021, saya bermimpi bahwa Katolik dan Protestan bertengkar oleh karena perselisihan teman-teman. Kemudian pada tanggal 5 Desember tahun 2021, saya melihat pada saat itu saya juga baru mau tidur. Saya melihat negara Kanada bahwa ada laki-laki dan perempuan duduk. Lalu laki-laki dan perempuan tersebut mereka sedang memegang sebuah koin, teman-teman. Kemudian pada tanggal 22 Desember tahun 2021, saya bermimpi lagi tentang agama atau ajaran baru sebagaimana mimpi saya yang sebelumnya. Jadi pada tanggal 22 Desember tahun 2021, saya bermimpi bahwa akan ada agama baru lagi, teman-teman. Jadi tentang agama baru atau ajaran baru ini saya bermimpi 2 kali. Sebentar ya, saya lihat lagi. Kemudian pada tanggal 11 Januari, ini sudah masuk tahun 2022. Pada tanggal 11 Januari tahun 2022, jamnya itu, pokoknya itu pada jam-jam subuh ya teman-teman. Jadi saya melihat bahwa Tower Eiffel atau Menara Eiffel itu tiba-tiba roboh. Menara yang begitu tinggi, yang tingginya 1000 lebih feet, 1000 lebih kaki, itu tiba-tiba rubuh teman-teman. Dan saya melihat dengan sangat jelas Menara Eiffel yang begitu tinggi itu tiba-tiba rubuh seketika teman-teman. Dan ada air muncul dari permukaan bumi. Air yang banyak ya teman-teman muncul dari bawah permukaan bumi. Kemudian pada tanggal 24 bulan Januari tahun 2022, saya melihat ada air laut. Jadi air laut itu dia naik tinggi sekali teman-teman. Dan itu adalah tsunami besar. Yang saya lihat itu air laut tiba-tiba naik drastis, naik tinggi sekali seperti tsunami. Dan tsunami yang saya lihat itu akan terjadi di Indonesia. Kemudian pada tanggal 24 Januari tahun 2022, saya mendapat penglihatan. Di dalam penglihatan saya ada suara yang mengatakan bahwa Roh Kuduslah yang membawa kita kepada Yesus Kristus. Kemudian pada tanggal 28 Januari 2022, saya melihat bahwa pada saatnya nanti akan terjadi seperti di zaman Nuh dan Lot, teman-teman. Kemudian pada tanggal 3 bulan Februari tahun 2022, itu subuh ya, saya bermimpi. Di dalam mimpi saya itu ada suara laki-laki yang berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sebentar ya, saya tunjukkan ke kalian. Ini tulisan saya ya teman-teman. Jadi saya sudah mencatat ini sudah sejak dari tahun 2021. Terlihat dari tulisannya ya teman-teman. Sedikit pudar. Kemudian pada tanggal 28 bulan Maret tahun 2022, saya bermimpi. Di dalam mimpi saya itu bahwa Yesus mengosongkan dirinya. Dan saya juga bermimpi tentang kasih, bahwa manusia itu harus hidup saling mengasihi. Itu mimpi saya pada tanggal 28 bulan Maret tahun 2022 ya teman-teman. Pada tanggal 30 bulan Maret tahun 2022, saya melihat bahwa nanti kita akan masuk pada zaman digital, dan bahwa
pada zaman itu uang-uang kertas semua itu tidak akan berlaku lagi, teman-teman. Dan pada zaman itu hanya emas yang memiliki nilai yang paling tinggi dibanding dari uang, teman-teman. Kemudian saya bermimpi pada tanggal 15 bulan Juni tahun 2022, saya bermimpi bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Ini jelas ya, teman-teman. Jadi saya tidak berbohong di sini. Susah juga ya, sebentar. Apa saya pakai kamera belakang, sabar. Ini, lihat ya teman-teman, pada tanggal 15 bulan Juni tahun 2022, mimpi bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Oke, jadi sekian dulu ya teman-teman. Hanya itu saja yang dapat saya bagikan kepada kalian. Jika kalian tahu atau kalian mau menafsirkan mimpi-mimpi dan penglihatan saya, silakan ya teman-teman. Tapi saya menyarankan untuk tidak mempercayai mimpi-mimpi dan penglihatan-penglihatan saya, teman-teman. Terkecuali misalnya mimpi dan penglihatan saya tentang Yesus adalah Tuhan, ada suara yang mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kemudian ada suara mengatakan, memberitahukan kepada saya bahwa Yesus yang menyelamatkan manusia, kemudian tentang Yahweh, itu semua kan sesuai dengan Alkitab. Jadi kalau kalau mimpi-mimpi yang seperti itu ya wajib kita percaya karena itu sesuai dengan Alkitab ya teman-teman, terkecuali mimpi-mimpi yang tidak punya kaitan dengan firman Tuhan, ya saya sarankan untuk jangan terlalu ditanggapi. Maksudnya tidak perlu mempercayai karena itu hanya mimpi dan penglihatan, dan saya pun tidak mengatakan bahwa mimpi dan penglihatan saya itu dari Tuhan ya teman-teman. Ingat itu. Oke, terima kasih, see you.